Kemudian masih berhubungan dengan orang-orang munafik, ya, surat At-Taubah. Kata Allah, "Qulistahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdzarun." Ini menjelaskan orang-orang kafir munafik. Orang-orang kafir munafik. Bahkan orang-orang yang kafir munafik itu di nerakanya paling bawah. Paling bawah, paling panas, paling dahsyat. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir munafik, artinya kafir munafik bagaimana? Mulutnya syahadat, tapi hatinya tidak membenarkan kepada syahadat, mengingkari kepada syahadat. Artinya tidak percaya, terpercaya karena syahadat teh. Ukur ngomong weh, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi hatinya mah teu ngabenerkeun. Terpercaya, nu kitu kafir munafik. Tah nu kitu lamun teu tobat kabawa maut eta kakupuranana geus eta mah langgeng dina neraka, bahkan di neraka lagi panghanapna pangpanasna. Naudzubillah min dzalik. Qul istahzi'u, silakan ucapkan oleh engkau, istahzi'u, silakan kalian mengolok-olokkan wahai orang-orang munafik. Ini amru tahdidin, perintah ancaman, maksudnya diancam, kamu jangan seperti itu. Kalau kamu seperti itu diancam, itu hati-hati, nanti Allah akan nampakkan isi hati kalian. Yang mana isi hati kalian penuh dengan kekufuran, tidak ada kalau orang iman itu pasti adanya rasa cinta, bukan benci. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu orang-orang beriman. Ini malah benci kepada Nabi. Turunnya ayat Qul istahzi'u ini pada 12 seorang laki-laki dari kaum munafikin. Mereka berhenti karena Rasulullah SAW akan melewati jalan menuju atas bukit. Ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk, mereka bermaksud untuk membunuh kafir munafik teh. Geus eueuh kacintaan ka Nabi, nu aya teh geuleuh we ka Nabi teh. Nu aya dina atina teh geuleuh ka Nabi, ngewa ka Nabi, bahkan bermaksud ingin membunuh Nabi. Naudzubillah min, karena memang hatinya tidak ada keimanan, yang ada kekufuran. Bahkan mereka menyamar, ya, menghadapi Nabi pada malam yang sangat gelap. Maka malaikat Jibril alaihissalam memberitahu kepada Rasulullah SAW akan apa-apa yang mereka simpan dalam hatinya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, Sayyidina Jibril alaihissalam memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW kepada mereka mengutus mereka kepada mereka muslimin akan orang-orang yang menyingkirkan unta-unta mereka. Bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat Ammar bin Yasir, beliau menuntun untanya Rasulullah SAW dan Suraqah menggiringkan untanya. Maka Nabi berkata kepada Sayyidina Hudzaifah, "Idrib wujuha rawahilihim." Pukul oleh kamu muka-muka unta mereka, pukul supaya minggir. Ngahaja tak pagawean jelema kafir. Jadi onta-ontana jalanan Nabi teh dihalangan ku onta-onta. Maksudnya supaya liren ka Nabinya, ke kumanehna dibunuh. Jelema kafir. Munafiknya kafir, munafik yang hatinya penuh dengan kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dipukul itu unta-untanya oleh Sayyidina Hudzaifah sehingga minggir dari jalan yang akan ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Hudzaifah, "Apakah kamu tahu dari kaum seorang? Kamu tahu enggak ada seorang kaum dari ini? Dari kaum ini seorang, tahu enggak? Kenal tidak di antara mereka?" Maka berkata Sayyidina Hudzaifah, "Aku tidak tahu wahai Rasul, seorang pun tidak tahu." Maka Rasulullah SAW berkata, "Mereka itu fulan, fulan, fulan." Tahu Nabi. Nabi itu sudah tahu. Orang munafik itu tahu Nabi. Mereka itu yang akan membunuh aku itu fulan, fulan, fulan itu. Nabi tahu. Sehingga dihitung mereka semuanya. Lalu Sayyidina Hudzaifah berkata, "Mengapa tidak engkau utus kepada mereka orang untuk membunuh mereka?" Maka berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku tidak menginginkan jika berkata orang Arab ketika menang Muhammad SAW dengan para sahabatnya di dalam peperangan, lalu mereka menghadapi mereka sebagian sahabat dengan membunuh mereka."
bal yakfinallah bidailah, bahkan Allah akan mencukupi kami dengan dailah. Apa itu dailah? Mereka akan diberi penyakit yang keluar dari punggung mereka, ya, sampai panas itu, benjolan keluar sehingga merusak kepada dada-dada mereka. Itu Nabi itu tahu mana munafik, tahu, tapi Nabi dijaga, itu kuat menjaganya Nabi, ya. Padahal Nabi tahu ini orang munafik, ini orang muslim mukmin benar, ini yang pura-pura mukmin. Nabi tahu, tapi Nabi ini kan contoh suri tauladan untuk semua umat. Nabi tidak langsung menghukumi lamu, tidak, ya. Nah, karena memang itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala in saltahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Jika kamu bertanya kepada mereka dari mengolok-oloknya mereka kepadamu dan kepada Quran, mereka itu menghina Nabi dan menghina Quran. Quran dipakai mainan oleh mereka, dipakai guyonan oleh mereka. Nabi dipakai guyonan oleh mereka, oleh orang-orang munafik. Ya, pasti mereka bahkan berkata, pastinya kami semua nakhudhu, masuk dan bermain ini dalam berbicara untuk menempuh satu jalan. Kami semua tidak bermaksud untuk mempermainkan. Qul lahum abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ucapkan oleh engkau kepada mereka, apakah kepada Allah dan kepada ayat-ayat Allah dan kepada Rasul Allah kalian mengolok-olokkan. Kadenya ulah nuturkeun kalakuan munafikin. Tah kalakuan munafikin teh sok ngaheureukeun Al-Qur'an. Quran dijadikan heureuyan. Nabi dipermainkan, dijadikan cemoohan. Nauzubillah min. Mudah-mudahan semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita semua dibersihkan oleh Allah dari sifat-sifat kaum munafikin, dari segala yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diisi dengan sifat-sifat yang mulia. Amin ya rabbal alamin.